Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar-kabar teman semua? Semoga kita dan keluarga kita tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini saya kebagian untuk menerangkan atau menjelaskan subpokok yang pertama, yaitu tentang pengertian masa remaja. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat ataupun secara real, karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan sebuah kata remaja tersebut. Banyak tokoh yang memberikan definisi remaja, seperti halnya yang pertama adalah Gibran. Gibran ini mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Papalia dan Olds. Beliau ini tidak memberikan pengertian remaja secara eksplisit, melainkan secara implisit ya, melalui pengertian masa remaja. Nah, menurut mereka berdua ini, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang umumnya dimulai pada usia 12 sampai 13 tahun. Nah, dan berakhir pada usia belasan tahun lah, paling akhir 20 tahun. Untuk tokoh selanjutnya yaitu menurut Anna Freud. Nah, beliau ini berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan antara orang tua dan cita-cita mereka. Karena ya bisa kita tahu bahwa pada masa remaja ini adalah masa menemukan jati diri. Oh, inilah aku punya bakat ini. Di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi pada awal masa depan mereka. Setelah saya lanjutkan teman-teman, Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberikan batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Untuk yang pertama yaitu individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Nah, pada waktu ini adalah pada masa pubertas. Kalian mungkin sudah tahu lah pubertas itu bagaimana, apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya, karena dulu waktu SMP ataupun SMA mungkin sudah dijelaskan oleh guru biologi khususnya ataupun guru IPA. Nah, ini selanjutnya yang kedua yaitu adalah individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, ini perubahan dari segi pemikiran lah, dari segi otak, dari segi mental. Ini sudah ada perubahan pada masa remaja ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. Jadi pada masa remaja ini dia itu mempunyai rasa percaya diri yang lebih. Dia percaya bahwa saya bisa mandiri, saya bisa bekerja sendiri tanpa benar. Padahal dia itu juga makhluk sosial, dia masih tinggal bersama keluarga. Jadi ya begitulah pada masa-masa remaja. Selanjutnya teman-teman, beliau ada salah satu tokoh yang bernama Wirawan. Beliau ini menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, intinya itu belum menikah. Nah, kalau sudah menikah itu pastinya sudah dewasa. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekundernya mulai nampak. Ini awal-awal pubertas ya teman-teman. Yang kedua, pada masyarakat Indonesia usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Ya emang bukan anak-anak lagi karena sudah masa remaja. Yang ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan
perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego. Nah, egonya lebih tinggi pada waktu remaja ini. Tercapainya fase dari perkembangan psikoseksual. Nah, tadi menurut Freud ya, psikoseksual ini. Dan tercapainya puncak perkembangan kognitif. Nah, kognitif itu dari segi otak, nah, maupun moral. Selanjutnya yang keempat, batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal. Nah, maksimal ya teman-teman, 24 tahun. Yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak penuh sebagai orang tua. Ya, karena belum menikah itu. Kalau sudah menikah, orang tua sudah lepas. Ya. Yang kelima, teman-teman, sekaligus yang terakhir. Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja atau tidak. Nah, sudah saya katakan tadi, kalau belum menikah itu pasti masih remaja, masih perjaka lah. Nah, kalau sudah menikah ya kalian tahu sendiri. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan subpokok yang pertama dari pengertian masa remaja. Untuk selanjutnya, di bab kedua ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola perubahan minat beragama pada remaja. Di sini dibagi menjadi empat kelompok. Yang pertama ada pola perkembangan pada remaja, yang kedua minat beragama pada remaja, dan tiga permasalahan dalam perubahan dunia remaja, dan keempat sikap remaja dalam beragama. Langsung saja untuk penjelasan poin pertama, yaitu pola perkembangan masa pada remaja. Bahwasanya di sini lebih menjelaskan pada tugas perkembangan pada masa remaja dan pada penanggulangan sikap dan perilaku yang baik itu di sekolah maupun perguruan tinggi. Itu lebih menekankan pada perkembangan keterampilan intelektual dan konsep yang penting bagi kecakapan sosial. Di poin kedua ini ada minat beragama pada remaja yang menjelaskan lebih pada minat rekreasi, minat pendidikan dan agama, dan minat pekerjaan. Salah satu contoh dari minat rekreasi yaitu bermain, sport, bersantai, membaca, dan menonton. Untuk di poin ketiga ini ada permasalahan dalam perubahan dunia remaja, yaitu di sini menjelaskan lebih dalam masa remaja ini adalah di mana suatu guru atau pembimbing lebih periode dari peralihan diri dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Berikut pula pada remaja mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah yang dihadapi, yakni ada masalah individuasi, regulasi, dan masalah integrasi. Apa sih masalah individuasi itu? Masalah individuasi yaitu kesulitan dalam mewujudkan menjadikan seorang pendidik itu menjadi dewasa. Untuk regulasi yaitu ketidakmampuan dalam menyelesaikan perubahan fisik dan seksualnya. Dan yang ketiga yaitu masalah integrasi. Nah, itu lebih kesulitan dalam menyesuaikan sikap dan perilaku dalam lingkungan. Dan untuk terakhir yaitu sikap remaja dalam beragama. Materi selanjutnya yaitu pengaruh emosi terhadap sikap beragama remaja. Pada masa remaja banyak mempertanyakan tentang keagamaan atau keyakinan mereka. Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adams dan Gulota, agama merupakan kerangka moral yang bisa membuat seseorang membedakan tingkah lakunya. Agama juga dapat menstabilkan tingkah laku manusia dan bisa menjelaskan bagaimana dan untuk apa manusia ada di dunia ini. Agama juga memberikan perlindungan, rasa aman, terutama bagi remaja yang sedang mencari eksistensi dirinya. Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan ini dipengaruhi oleh kognitifnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tentang keagamaan remaja ini ialah perasaan atau emosinya. Perasaan tersebut yakni perasaan sosial, etnis, atau estetis yang mendorong remaja untuk menghayati kehidupannya. Remaja yang terbiasa dalam kehidupan yang agamis tentu cenderung akan mendorong dirinya lebih ke dalam
agamis. Sebaliknya, remaja yang kurang akan ajaran agama akan mudah didorong oleh perasaan seksualnya. Pada masa remaja merupakan masa yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dan pada masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap dorongan seksual yang negatif. Maka dari itu, ajaran agama atau keagamaan ini sangat penting bagi remaja agar tidak terperosok ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Pendidikan agama bagi remaja. Remaja selalu menarik untuk didiskusikan oleh orang tua, guru, para ahli, dan remaja sendiri. Orang tua dibikin sibuk untuk menghadapi anaknya yang mulai remaja. Guru kadang gembira bila anak didiknya berprestasi, tetapi juga sering dibuat pusing oleh anak didiknya yang remaja mulai meremehkan peraturan dan kedisiplinan di sekolah. Juga dan para ahli, bahkan remaja sendiri merasa ada problem pada dirinya sendiri. Satu sisi sering dianggap dewasa, tetapi sering dianggap anak ingusan. Jika kita kaji tentang umur manusia, dapat kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kekanak-kanakan, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa, yang keempat tua. Kanak-kanak sejak balita sampai umur sekitar 12 tahun. Remaja adalah tahap umur setelah masa kanak-kanakan berakhir. Dalam tahap peralihan tersebut disebut remaja. Dalam perundang-undangan, usia remaja sekitar 13-17 tahun. Seperti yang pertama, seorang dianggap sah sebagai calon pemilu bila mana mereka telah berumur 17 tahun. Yang kedua, untuk memperoleh SIM harus berumur paling sedikit 17 tahun. Yang menunjukkan bahwa seorang tidak kanak-kanakan lagi. Kata baligh dalam istilah hukum Islam digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan hukum Islam seseorang bila telah akil baligh, harus tanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan dalam usia remaja berkisar antara umur 13 sampai 21 tahun, sehingga usia 13 sampai 17 tahun disebut sebagai remaja awal. Setelah itu sampai 21 tahun disebut akhir remaja. Dari berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa usia remaja adalah usia transisi atau peralihan dari masa kekanak-kanakan ke masa dewasa. Secara fisik, remaja sudah tampak dewasa, namun secara psikis belum dewasa sehingga sulit bergabung dengan kelompok atau meski secara psikis masih kekanak-kanakan, namun sulit dan canggung bergaul dengan anak-anak karena fisik mereka beda.